Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi mah mau ini perusahaan nunggu terus orangnya sama itu. Kullu man yatika yawmal qiyamati yaqulama kullu man yatika yawmal qiyamati yaqulama. So kano terang selawatan seserangan. Ya lalwatan ya lalwatan ya lalwatan. Jangan dalamkan nasibmu, bangkitlah jaksaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan dalamkan nasibmu, bangkitlah jaksaku, Indonesia negeriku, engkau menjadi martabatku. Binasa
Baik, kami ucapkan kepada selamat datang dan wassalamualaikum pada seluruh tamu undangan dan juga warga masyarakat Desa Gunajaya dalam acara tablik akbar dalam rangka perpisahan santri akhir angkatan 16 tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah dimuliakan ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzmah yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah, anu kusim kuring dipihormat Dewan Asatid wa Asatidah Pondok Pesantren Husnul Khotimah, anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Desa Gunajaya Sinareng jajarana, sareng tehilap kapara hadirin anu sami-sami hadir dina ieu acara anu teu tiasa disebatan hiji-hijina. Pamudah-mudahan kenging syafaatul utmah di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berdirinya kami di sini sebagai pembawa acara dalam rangka Tablik Akbar Santri Akhir Pondok Pesantren Husnul Khotimah tahun 2024 yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, tawasul. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, acara pokok. Yang keenam, doa. Dan yang terakhir, tutup. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, sadacan urang buka ieu acara, hayu urang sami-sami hadiahkeun surat Al-Fatihah kangge para karuhun sesepuh pendiri Pondok Pesantren Husnul Khotimah Gunajaya, wabil khusus kapangersan Al-Mukarram Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Adang Solihin. Pamudah-mudahan
marantena sadayana ditampi sadaya amal-amalna, dicaang padangkeun di alam barzahna, ditempatkeun di tempat anu pinuh ku rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supados tenyang kolong teing kana waktos oge supados langkung hikmah hayu urang buka acara ieu ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Lili Abdul Fatah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aduh, nah ini kita aja, kita teleponan ngurus. Oh, ini maksudnya. Tilo. Bukan, di dia ada salingnya di dia. Di dia.
Wan ka dewan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ala kafi وصحبه
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira kepada Al-Ustaz Lili Abdul Fattah yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh penghayatan. Semoga ayat-ayat yang dibacakan menjadi penerang hati dan penambah iman bagi kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya yakni tawasul yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Oes Bawah, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Muta'alimin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Puji kali syukur urang sanggakeun ka zat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat liwat kasalamatan pamugi salamin aku Allah dilimpah surahkeun kajungjunan urang sadayana buktosna habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna tuh dugi ka urang sadayana. Salajengna mangga urang sadayana urang sami-sami ngahusukeun manah nentremkeun emutan urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala, tawasulan kungaoskeun ayat mantena kalayan pamudah-mudahan tawasulan anu bakal dilaksanakeun ku urang sadayana dihususkeun kanggo pangersa almarhum selaku pendiri ieu lembaga pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah anu yakin anjeunna kalebetkeun kana mujahid, anjeunna termasuk jalmi anu berperan besar dina ngamajengkeun agama Islam anu aya di Desa Gunajaya pada khususna, kalayan pamudah-mudahan jasa-jasa anjeunna anu dikantunkeun ku anjeunna ieu lembaga pendidikan anu dikantunkeun ku anjeunna sing mapak dugikeun ka poe kiamat ganjaran mudah-mudahan sing digolontorkeun sing dikocorkeun ka almarhum selaku pendiri ieu lembaga oge kasadayana para donatur anu parantos ngorbankeun hartana, tanagana, emutanana demi terwujudna ieu lembaga. Pamudah-mudahan wasilah ayana ieu pendidikan sing janten sababiah aranjeunna
ku Allah Subhanahu wa taala dicaang padangkeun di alam pakuburanana, dilegakeun di alam pakuburanana, ditempatkeun ku Allah dina tempat anu dipikarido ku mantenna. Para putra anjeunna anu dikantun, mudah-mudahan sadayana sing paranjang yuswa, sehat salira, kalayan dimudahkeun dina sagala perjuangan anjeunana, oge mudah-mudahan ieu lembaga, ieu tempat pendidikan sing nanjeur dugikeun ka poe kiamah, kalayan pamudah-mudahan ieu tempat pendidikan sing tiasa nyapaasan isukan di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para dewan kiaina, pimpinan umumna, pamudah-mudahan diparanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala bari barokah, kalayan naon nu dicita-citakeun ku aranjeunana dina ieu lembaga sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kiram say'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Ila hadrati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyam bi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Hasan wa Husain radhiyallahu anhuma, wa ila hadrati Sultan Auliya qudwatil asfiya kutubi rabbani alimi somadani wa usus somadani, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jani Al-Baghdadi, Kanjeng Syekh Saridat Cirebon, Kanjeng Syekh Maulana Yusuf Banten, Kanjeng Syekh Abdul Muhyiddin Saparwadi Pamijahan, wa jami wali sawafi pulau Jawa, nafa'ana bi ulumihim wa karamihim wa ada alaina min barakatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Khususan ila jamil ulama min masyariqil ardi la maghribiha fi bariha wa bahriha wa nafa'ana bi ulumihim wa ma'unatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Khususan ila ruhi Bapak Kiai Haji wa nawwara kuburahu wa ghafara dhunubahu wa saqala mizanahu wa khaffafa hisabah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Mudah-mudahan barokah awasan tawasul anu parantos dilaksanakeun, naon nu parantos diijabkeun, pamudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Kakirangan kalangkungan ada agung tawakuf YouTube akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji O.S. Sibaweh yang telah memimpin tawasul pada acara kali ini. Anu salajengna nyaeta sambutan anu kahiji di atas nami Ketua MUI Desa Gunajaya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Asep Saifullah MA waktu sinaran tempat di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah qawiyyul matin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anu kusim kuring dihormat pangarasa mubalik guru urang sadayana, pangarasa Yai Haji Dr. Yayan Bunyamin, anjina sebagai Ketua Aswaja Center Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya. Atur nuhun dina kasumpinganana kasanggeman pamirsa turumpaheun ka Desa Gunajaya. Mudah-mudahan pamirsa tiasa maparinan cacaan pencerahan kanggo masyarakat nu aya di Desa Gunajaya utamina. Hormateun simkuring para alimul ulama anu sami hadir, tokoh masyarakat,
oge sadayana masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Husnul Khotimah Desa Gunajaya. Mudah-mudahan kasumpingan sadayana nyenak-nyenak kabarokahan utamina ka ieu lembaga Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dina wengian ayeuna urang tiasa riung mungkulung patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai dina raraga pangaosan anu diselenggarakeun ku Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan rangkaian acara digeder di dinten Sabtu dugi ka dinten enjing dinten Rabu. Hampir saminggu jeput ngalaksanakeun kegiatan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Simkuring salaku pengurus Majelis Ulama Desa Gunajaya ngaraos bingah ku segala kreativitas anu parantos dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Insyaallah setiap kegiatan-kegiatan anu dilaksanakan di kawitan dinten Sabtu dugi ka ayeuna dugi ka enjing bahkan ieu teh dina raraga utami nama adalah li'ila'i kalimatillah, syiar kanggo Islam yang di Desa Gunajaya. Alhamdulillah ditakdir ku Allah ngagaduhan hiji salah sawios pondok pesantren anu ngagaduhan komit kanggo mendidik umat. Ieu pondok pesantren teh karaos manfaatna usadayana utamina di lingkungan Desa Gunajaya. Sok sanaos anu malah santren di dieu sanes mengukur warga Desa Gunajaya, akan tetapi sumping dari berbagai pelosok, tapi paling tidak batur arapaleun aya Desa Gunajaya teh kusabab aya Pondok Pesantren Husnul Khotimah salah sawiosna. Tingawitan Jakarta, Bandung, Riau bahkan paling Jawana, Kalimantan oge aya nu ka dieu sumping. Pasti ge nyebabkeun Desa Gunajaya di tempatna masing-masing ieu teh barokah ku ayana pasantren. Bahkan zaman baheula mah nu ngaran pasantren teh tara bahasa Arab cukup ku ngaran lembur. Di Ciamis aya pasantren nu terkenal namina pesantren Cijantung. Padahal nami pesantren nama eta teh Al Islam. Tapi teu terkenal Al Islam nama. Apana teh urang teh adalah pesantren Cijantung we. Kapalih kulon ka itu pantos uning apa inten nami pesantren nu hararebeul matos nami nami pesantren lembur. Aya Cintawana, aya Cipasung, aya Sukahideng eta nu kenana. Sementawis bahkan Awipari kapalih kalerna. Bahkan pesantren di Kulon itu nu kang ajengan ueh pimpinanan anjeunanana lebih terkenal pesantren Jelat ketimbang pesantren Miftahul Muta'alimin. Ieu teh nandakeun betapa nu namina pesantren ikut mewarnai terhadap kepopuleran sebuah daerah. Kujalaran kitu alhamdulillah Desa Gunajaya tos dieuyeupkeun namina ngalangkungan lembaga-lembaga pesantren nu aya di desa ieu. Salajengna berbagai kegiatan nu dilaksanakeun di Pondok Pesantren Husnul Khotimah insyaallah manfaat sadayana. Jalaran kitu simkuring salaku ketua MUI Desa Gunajaya senantiasa memastikan bahwa masyarakat itu harus terayomi pendidikan keagamaannya. Ulah dugi kapareum teu aya pendidikan keagamaan. Kujalaran kitu tugas MUI adalah menyatukan langkah di antara para ajengan nu aya di Desa Gunajaya. Karaos ayeuna urang sabeungkeutan dina lembaga MUI ajengan Al Mukarram
Tingawitan pangkulona dugi ka pangwetana, tikido dugi ka kalerna, sadayana bersatu dalam ikatan Majelis Ulama Indonesia. Dina pada buktos di mana wae aya acara na sadayana ngabring ka eta acara. Di jelat ngayakeun acara bring sadayana ka ditu. Ayeuna giliran di Husnul bring sadaya ka dieu. Alhamdulillah bahkan unggal sasih ngayakeun pangaosan di desa eta teh dina raraga mengikatkan utamina marah para ajengan da di balik ajengan teh aya umat. Bukan hanya 1-2 orang umat tetapi puluhan bahkan mungkin ratusan umat di belakang para ajengan teh. Sehingga ketika ajenganana kacepeng maka umat nanti jadi lindeuk sadayana. Ieu nu karaos sehingga pakuwu nyarioskeun alhamdulillah Gunajaya mah sangat diwarnai ku ajengan daripada diwarnai ku uka-uka. Sehingga ketika ajengan mewarnai desa, maka uka-uka ge teu pati wani ndaratan ka desa. Nah inilah sebenarnya salah satu buktos betapa peran MUI untuk memastikan bahwa kegiatan keagamaan itu harus walatra di Desa Gunajaya. Ayeuna di Pondok Pesantren Husnul Khotimah ngayakeun pangaosan. Tujuanana adalah sabab kamari-kamari mah tas pesta we hayo ya teh Kang ajengan. Dinten Sabtu abring-abringan ka Cibeas ka itu ka uninga panginten. Hadiahna kulkas. Dinten Ahadna aya acara naon santri Ahad teh? Festival Hadroh Sepriangan Timur. Alhamdulillah aya 110 pesertanya. 11 peserta. Tapi sok sanaos mung 11 peserta tapi ti pesantren-pesantren jagoan nu aya di Kabupaten Ciamis, Tasik, bahkan ke Pangandaran, Cijantung, pesantren Bayasari Kang Umar Nawawi sumping ka dieu. Pesantren Pos Buku Payah Pali Tasik mah sararumping ka dieu. Ini menandakan bahwa alhamdulillah Husnul Khotimah bukan hanya berperan di Desa Gunajaya tetapi sudah melebarkan sayapnya, punya peran yang penting di wilayah Priangan Timur di Jawa Barat di dia. Lain agul tetapi kebanggaan terhadap Desa Gunajaya. Simkuring selaku ketua MUI ina merasa bangga. Ieu hakikatna adalah lain kebesaran siapapun tetapi keakbaran Allah Subhanahu wa taala anu nakdirkeun pondok pesantren ngadeg di Desa Gunajaya di dieu. Hadirin rahimakumullah, tinangtos aya harapan ageun ka Bapak Mubalik. Insyaallah di dieu teh 88,8% NU. Buktina kumaha setiap pengajian bahkan arek dangdutan ge tahlil heula di dieu mah. Ini menandakan bahwa insya Allah NU, tetapi masalah kedalaman keilmuan NU na tinangtos ia periogi penguatan. Ujalaran kitu hadirna pangersa simkuring sababaraha ngiringan pangaosan pangersa kantos nuju di Desa Gunajaya kantos di ditu bale-balesan. Pamit lepat mah kantos di ulam oge ka Kemenag Ciamis pangersa mohon. Bahkan aya sababaraha ilmu pangersa nu abdi dipunten nya disanadkeun sanes dicolong sanes. Disanadkeun ka pangersa gitu. Dijantenkeun sebagai bahan ngobrol oge ka masyarakat. Insyaallah manfaat. Punten eta panginten. Upami ieu mah plagiator tetapi teu naon lah dina kasayan moal itu. Hatur nuhun kasumpinganana. Kusabab kitu panginten Desa Gunajaya insyaallah ngaraos bingah kehadiran ku pangersa. Sok sanaos ieu Husnul Khotimah menyelenggarakeunana tetapi dipersembahkan untuk warga Desa Gunajaya. Hatur nuhun sakali di atas nami MUI Desa Gunajaya simkuring ngaturkeun nuhun. Oge doakeun sadayana pamudah-mudahan pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sing sehat, sing panjang yuswa. Oge jajaran dewan kiaina sing sehat, sing panjang yuswa. Oge Pondok Pesantren Husnul Khotimah punten mudah-mudahan berharap adalah memberikan kebermanfaatan di dieu seueur pasantren, tetapi insya Allah kami satu hati, tidak ada pabentar apapun di antara pesantren yang ada di Desa Gunajaya. Bagi kami kebersatuan dan kebersamaan
Itu adalah yang paling utama. Sementara kami melihat bahwa perbedaan yang ada di antara kami itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kayak gini jadi bahasa Indonesia. Manawi eta panginten tiasa didugikeun ku sim kuring. Hatur nuhun tina perhatosanana, hapunten tina samudaya kalepatanana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka kersana Kyai Haji Asep Saifullah MA nu parantos ngarugikeun sambutan-sambutanana. Pamudah-mudahan segala rupiah anu parantos didugikeun sing janten ilmu anu manfaat kangge urang samudayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sambutan anu terakhir di atas nama pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah kersana Al Mukarram Kyai Haji Iqbal Muhajir LC waktu sinareng tempat dihaturangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kurang semangat barudak. Sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu sayyidil awalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin mukarramun wal muhtalimun, para alim ulama, alhamdulillah sumping Pak Kepala Desa Gunajaya, Ketua MUI, para tokoh masyarakat di Desa Gunajaya, ibu-ibu, bapak, para dewan guru, dewan kiai pesantren Husnul Khotimah Tasikmalaya, anu kusim kuring dipika hormat, mubalik, mukarram, wal muhtarimun al alamah, Kyai Haji Yan Bunyamin, Ketua Aswaja Center Tasikmalaya. Alhamdulillah, puji syukur urang sadayana tiasa ngempal di raraga ieu malam anu berkah dalam rangka tablik akbar, dalam rangka muwadaah Pesantren Husnul Khotimah tahun 2024. Hatur nuhun tadi Kyai Haji oleh Sibawe pas mimpin tawasul almarhum pendiri Pesantren Husnul Khotimah Al-Mukarram Kyai Haji Ajal Solihin. Insyaallah doa-doa urang sadayana tahlil urangna sadayana doana ku Allah diijabah langsung kita menjadi penerang di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Bapak ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah menyiapkan tempat yang sebaik ini, ya, ini merupakan rutinitas tahunan, ya, hampir tiap tahun setiap malam perpisahan ngayakeun tablik akbar. Insyaallah besok haplah wadahna malangna tablik akbarna. Ku kituna mudah-mudahan tablik akbar ieu manfaat kangge sadayana, menjadi wejangan ieu mubalina luar biasa. Tos di mana-mana
dina YouTube-na terkenal, dina naon deui Facebook-na terkenal. Terakhir penak canang mubalik teh di Aswaja Center Bandung di Jawa Barat. Ya, luar biasa lah tos ka mana-mana. Ya, bade go nasional. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ajengan sehat, amin ya rabbal alamin, panjang umur. Atur nuhun tasubing. Ya, sekali deui Pak Kades, Pak Sadayana di husnul khotimah. Nah, itu tablik akbar yang memang saung sumping sadayana masyarakat, tapi ieu para inohongna sarumping alhamdulillah. Insyaallah acara tablik akbar ieu ya bakal seru. Kapunten sing kuring moal tiasa lebih ke akhir ajengan ieu tos kangkinggung tos 20 nu nelepon. Karena memang kedana ayeuna teh rapat di Jakarta. Ya, kumaha kita hadir ke teleponan. Anjing oge aya rapat deui sambil di Jakarta. Bukan anjing jam 8 langsung itu dugi ke akhir langsung berangkat dugi ke hajian. Ya, sekali ini mudah-mudahan urusan Bapak di Jakarta dilancarkan, amin. Ayeuna memang sibuk-sibukna ieu teh. Karena sudah mau masa akhir sudah mulai persiapan keberangkatan. Tuh kan hurung deui, tiap menit pasti hurung HP teh. Sakituna mudah-mudahan saya sadayana akhir kalam wa minkum aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur sawu nuhun ka pangarsa Al Mukarram Bapak Kiai Haji Iqbal Muhajir LC anu parantos ngarugikeun sambutanana. Pamudah-mudahan naon anu dibikeun tiasa masihan manfaat kangge urang sadayana, khususna ka para calon alumni sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Mubaligh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Yayan Bunyamin Enfil. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram pengasuh Pondok Pesantren Husnul Khotimah kabeh kula wargi hormateun pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajian, wabil khusus kersana Al-Mukarram Ketua MUI Desa Gunajaya hormateun pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Dewan Kiai, Dewan Guru Pondok Pesantren Husnul Khotimah, aparatur pemerintahan di atasan dugi kabawahan anu rawuh hadir, wabil khusus kersana Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Hadirin wal hadirat, santriwan dan santriwati yang saya hormati. 15 abad yang lalu, 1500 tahun kapengker, dunia ini sedang berada pada satu fase sejarah yang kata para ahli disebut the dark ages, abad kegelapan, jahiliyah. Seluruh dunia berada pada fase ini, Pak. Meskipun pada saat itu di belahan barat dunia ini telah berdiri negara adidaya, superpower, Romawi namanya, sudah mempunyai agama resmi
pemersatu bangsanya, Katolik. Kitab sucinya Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Sudah maju teknologinya, militernya, ekonominya, budayanya. Salah satu budaya Romawi kuno yang diadopsi oleh Islam sampai sekarang adalah kubah. Kalau santriwan-santriwati melihat di masjid ada kubah, nah kubah itu adalah peninggalan kebudayaan dan arsitektur Romawi kuno. Karena pada masa Nabi, masjidnya dicepak, Pak Kades, mirip jika potongan rambut babinsa. Baru setelah Islam menaklukkan Romawi, di Romawi itu arsitekturnya sudah maju. Untuk mempermegah sebuah bangunan, biasanya atapna sok dipelengkungkeun, namina kubah. Islam datang ternyata tidak menghancurkan kubahnya, tapi mengadopsi kubahnya ditaruh di masjid. Pun demikian pada saat itu, di belahan timur dunia ini telah berdiri juga negara adidaya, rival Romawi, Persia namanya. Sudah punya agama resmi negara sebagai pemersatu bangsanya, Zoroaster, Majusi. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Sudah maju militernya, ekonominya, politiknya, kebudayaannya. Salah satu kebudayaan Persia kuno yang diadopsi oleh Islam sampai hari ini adalah menara. Kan orang Persia mah Majusi, penyembah api. Tempat menyimpan api suci yang mereka sembah adalah bangunan kecil nan tinggi, namanya Manarotun, tempat api. Islam datang ternyata tidak menghancurkan menaranya, tapi mengadopsi menaranya ditaruh di masjid. Kalau dulu era Persia, menara itu ditempatkan untuk api suci yang disembah, ku Islaman digentos pakai nunatoa. Jadi masjid kubah nanti Romawi, menarana di Persia. Ini satu bukti bahwa Islam itu tidak anti terhadap tradisi. Selama tradisi masyarakat itu, selama kebudayaan itu tidak bertentangan dengan agama, wajib dilestarikan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini sebagaimana sabda Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Khudil afwa, jadilah kau pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkan manusia untuk melakukan urf. Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, beliau menafsirkan al-urf dalam ayat ini adalah tradisi sebuah negeri, kebiasaan sebuah daerah, adat sebuah masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama. Ini sebagai sentilan kepada saudara-saudara kita yang sering alergi terhadap tradisi masyarakat yang tidak ditemukan pada zaman awal Islam. Saya sering menyebutnya TTM, tetangga tapi menyebalkan, Pak. Mohon tatangi orang, dulur orang, tapi gawe nate sinir sampir we, Pak. Kan sok kaya, Pak. Nah, misalkan kamarilah panjang, lamun cenah tahlilon ti dituna. Padahal mah sanes ti dituna can kadaritu. 7na 40na teh ti Hindu Buddha, cenah kan sok kaya, Pak. Bagi kita itu seneng galeh, terseneng tekenging, selesai, Pak. Da ari nilarian perbedaan mah pasti aya. Alangkah lebih baiknya kita fokus mencari titik-titik persamaan daripada sibuk mencari titik perbedaan. Betul. Tapi hari diantep ngalunya. Makanya saya sering berseloroh gitu kan. Saya itu dari kecil, yang Ustaz Zulki, saya itu dari kecil sampai hari ini Bang Ersa, alhamdulillah istiqomah sufi, suka film India. Dari ratusan film India yang saya lihat, asa can pernah ningali si Amitabh Bachchan tahlilan.
Kalau betul tahlilan 7 hari 40 hari itu dari Hindu Buddha, di film India harus tampil dong, karena salah satu genre film India adalah mengangkat tradisi dan kebudayaan Hindu. Tapi belum ada. Nantilah ya Kang Aji ngasuki lah bagian ukara itu mah. Pokoknya nama selama tradisi itu, selama kebudayaan itu tidak bertentangan dengan agama, wajib dilestarikan. Kalau kita membaca Tarikhut Tasyri', sejarah pewahyuan Islam ini, maka kita akan menemukan banyak sekali tradisi, kebiasaan, kebudayaan, adat masyarakat Arab sebelum Islam yang diadopsi oleh Islam, Pak. Salah satunya yang paling populer adalah akikah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan ketika usia baginda Nabi 7 hari, senamai samingon dibabarkan, Pak. Kakeknya Abdul Muthalib menyembelih 2 ekor kambing sebagai wujud syukur kepada Tuhan karena telah diberikan keturunan laki-laki. Jadi di bangsa Arab sebelum Islam itu, Pak, upami ngagaduhan murang kali pamogetkan atau nah sebagai wujud syukurna tradisina adalah akikah, menyembelih 2 ekor kambing yang disedekahkan. Islam datang ternyata tidak mengharamkan akikah, tapi mengadopsi akikah sampai hari ini tetap jadi sunnah muakkad. Anu bertentangan sinaran agamana dipicin. Dulu di masa jahiliyah, darah kambing yang disembelih itu ditempelkan di kening anak yang diakikahi. Islam datang punya aturan darah itu najis, jangan sampai ketemu dengan kulit manusia, makanya dipicin. Tradisi itu banyak lagi lah tradisi sebelum Islam yang diadopsi. Nu paling populer dari saum kaping 10 Muharram Asyura. Kan riwayat Bukhari Muslim jelas ketika Nabi sumping ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi tanya, "Di, kunaon parwasa?" Cek si Yahudi, "Karena pada tanggal ini dulu Allah telah memberikan nikmat kepada nenek moyang kami, yakni Musa dengan Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kami bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan kepada nenek moyang kami dengan cara berpuasa pada tanggal ini." Lalu kata Nabi, "Ana ahakku bi Musa." Kalau demikian, aku lebih berhak dong bersyukur atas nikmat Allah kepada Musa, karena Musa itu senior saya. Lalu Nabi menyuruh sahabat Muhajirin dan Ansor, can aya bansar hari tama, untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jika wajib, Pak, sampai turun ayat kutiba alaikumusiyam. Setelah turun kewajiban puasa Ramadan, Nabi klarifikasi, anu bade saum 10 Muharram mangga, anu henteu oge teu sawiyos wiyos, janten sunnah. Tah alhamdulillah di Gunajaya mah ngiringan hadis anu teu sawiyos-wiyos. Jadi tara parwasanya Kang Sukinya da saur Nabi ge anu saum mangga nu henteu oge teu sawiyos. Wantun nyebatkeun ka Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kan biasa dalilna teh ngan eta eta teh. Jadi dalilna teh all in one. Ya. Dua lah jeung kulubin atin dolalah eta teh nya. Sok nyarekana naon ge dalilna teh kulubin atin dolalah jeung man tasyabbaha biqaumin yang kata Imam Bukhari matrukul hadis. Kata Imam Ahmad bin Hambal al-kadzdzab, pembohong hadis. Jadi bermasalah. Makanya tidak sah dalam usul fikih kita berfatwa menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu dengan dalil yang bermasalah. Tidak boleh itu. Makanya tidak sah kita melarang sesuatu. Jangan begitu. Kenapa? Itu kebiasaan non muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dari ketika Nabi di Mekah, kalau beliau menyisir rambutnya, beliau paling senang diurai ke belakang. Zaman urang mah mirip potongan rambut Chow Yun Fat, Kang Suki. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi melihat rabi-rabi Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi kalau menyisir rambutnya bukan ke belakang, bukan ke depan, tapi ke kiri dan ke kanan, dibelah dua. Dari saat itu kata Aisyah,
kalau Nabi menyisir rambutnya, beliau paling senang dibelah dua seperti ini. Rawahul Bukhari. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar fi. Nabi itu senang mengikuti tradisi ahlul kitab dalam hal yang tidak dilarang oleh agama. Jadi santai sajalah. Saya tidak akan bahaslah bagaimana jahiliyahnya di Romawi dan di Persia, terlalu malam. Saya ingin mengajak hadirin sekalian, wabil khusus santriwan dan santriwati, untuk melihat di tengah-tengah antara Romawi dan Persia ada namanya Jazirah Arabia, masyarakat Arab. Dan masyarakat Arab pada saat itu sudah sangat sempurna jahiliyahnya. Pami di Romawi di Persia tos ngagaduhan agama resmi. Di masyarakat jahiliyah saat itu di Mekah, beda RT beda pangeran, Pak. RT 0 hiji pangeran teh cebong, begitulah. RT 02 kampret. Makanya kita baca di dalam Sirah Nabawiyah, musim haji zaman jahiliyah itu adalah momen ajang setiap suku di masyarakat Arab untuk memamerkan berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan, lalu disimpan di dalam Ka'bah. Makanya ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi menghancurkan 360 berhala di dalam Ka'bah. Itu 360 berhala yang dianggap Tuhan oleh setiap suku di masyarakat Arab. Agama resmi belum ada, kitab suci belum mengenal. Makanya para ulama kontemporer menafsirkan Nabiyil Ummi bukan Nabi yang tidak bisa baca tulis, tapi Nabi yang tidak pernah mengenal kitab suci. Kabayang ku urang, agama resmi belum ada sebagai pemersatu bangsa. Kitab suci belum mengenal. Perjudian merajalela. Perjinahan difasilitasi. Siti Aisyah melaporkan dalam Sahih Bukhari. Dulu ketika zaman jahiliyah, di sekitar Masjidil Haram itu, Pak, banyak terdapat warung remang-remang. Banyak kamar-kamar kecil yang ada tanda di atas pintunya semacam harga perempuan yang ada di dalamnya, dibanderol cek urang. Kamar belah dia 80 juta, dalam kurung artis muda. Kamar pojok ditu 7.500, dalam kurung nini sesak corona. Jadi warung remang-remang, prostitusi terselubung, itu adalah peninggalan jahiliyah. Makanya kalau hari ini di Indonesia masih ada prostitusi terselubung, warung remang-remang, tah eta teh peninggalan jahiliyah. Perjudian merajalela, korupsi sudah dianggap biasa. Jangan dikira korupsi itu penyakit dunia modern, Sep. Di dalam Sahih masyarakatnya ini adalah tradisi bejat. Jangan sampai berlanjut, apalagi diwariskan kepada anak cucu. Hanya satu kata, lawan. Berontak Sayyiduna Muhammad ingin merubah tatanan masyarakat. Tapi di satu sisi beliau ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Dan Rasulullah mati sekolah seperti zaman ayeuna, itu masantren, kuliah S1, S2, S3, S campur. Nabi itu ummi, makna masyhurnya tidak bisa baca tulis. Jadi satu sisi ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Pamisaur bahasa urang teh mah ingin hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus. Pansieun. Makanya di dalam surat Ad-Duha Allah bersabda, wa wajadaka ailang fa wa wajadaka dzalam fahada. Nah, zolam dalam surat Ad-Duha ini artinya bingung, sanes sesat. Kan ayahnya sebuah rokok sokong ke rumah, ayah mau balik gitu. Semua manusia pernah sesat, termasuk Nabi Muhammad. Ini Allah yang bilang, wa wajadaka dzalam fahada. Zolam dalam mata penting nama santren teh itu. Cek di dalam tafsir itu gak ada yang bilang zolam di sini itu sesat. Bingung bagaimana caranya merubah masyarakat. Karena masyarakat itu untuk merubah masyarakat pangarsa
tidak cukup dengan kritik, harus dengan solusi. Merubah masyarakat itu harus dengan solusi, bukan kritik. Ya. Saya itu Bang Arsa, kebetulan di MUI diamanahi di Komisi Fatwa. Saya sering didatangi oleh beberapa kiai itu yang memohon agar kami di Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa haram lah terhadap penyakit masyarakat yang sekarang mewabah. Bang Emok, wah, usum di Gunajaya namanya. Ayah Bang Emok di Gunajaya. Oh ayah, buat dia merenanya. Saya bilang, mangga pangersagam kilah eta. Tapi saya tanya, sudah ada gak solusinya? Misalkan ketika MUI mengatakan ulah nambut ka Bang Emok merugikan kadituna haram, tuh pami nambut mah ka Husnul, ka MUI desa, ka UPZ nambut mah. Hayu, kalah repeh. Saya bilang Islam itu tidak begitu. Ketika Islam melarang sesuatu, pasti Islam menyediakan fasilitas yang lain yang halal. Pasti gitu. Misalkan Islam melarang ulah zina haram, tah nu halal nikah. Ulah riba, tah jual beli nu halal. Ulah minum-minuman keras, homer, tah nu halalna cikopi, teh kotak, teh botol, teh sisri, teh idah, teh iwin, teh imas, jeung teteh-teteh nu sejen. Karena memang lawan haram mah halal, haram tah ieu nu halal. Harusnya begitu. Ieu mah haram. Eueuh. Kan repot. Ini penting. Merubah masyarakat itu dengan solusi. Nah, Nabi itu orang yang tidak pandai mengkritik masyarakat, tapi pandai memberikan solusi. Tarik ayeuna mah seseueurna teh ngritikna pinter, mere solusina tara. Itu bukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya di dalam situasi kebingungan seperti ini, Nabi sering bermeditasi, tahanus, ujlah di Gua Hira untuk memikirkan solusi terbaik merubah masyarakatnya. 3 tahun kurang lebih beliau bertahanus, ya, memikirkan solusi terbaik merubah tatanan sosial. Singkat cerita, di suatu malam ketika manusia tenggelam dalam tidur dan mimpi, Sayyiduna Muhammad terjaga seorang diri di Gua Hira, berurai air mata, menatap dengan penuh sedih ke seantero kota Mekah. Sudah berbulan bahkan bertahun-tahun aku bermeditasi, masih saja belum ada solusi merubah masyarakat. Pada kondisi ini, fahadha, Allah memberikan petunjuk, Allah memecahkan kebingungan Sayyiduna selama ini dengan mengutus sesosok makhluk yang belum pernah dikenal oleh beliau sebelumnya. Tiba-tiba datang sesosok makhluk memegang erat Sayyiduna sambil berkata, Iqra, baca. Nabi refleks ngawaler ruas, ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Eta kalah leuwih tarik mitahna, baca. Sim kuring yakin Rasulullah ngajawabna leuwih tarik deui. Itu bisa maca. Dari reaksi mah kumaha aksi. Terakhir lisan Sayyiduna ditahan oleh makhluk itu, lalu si makhluk tersebut membacakan kalimat-kalimat yang belum pernah didengar oleh Sayyiduna sebelumnya. Kata makhluk itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana malam. Tos beres mawaskeun kalimat eta, les we si makhluk eta teh eueuh deui. Pamisur murang kali ayeuna mah makhluk itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Jelangkung malaikat Jibril. Sebagai manusia biasa, Nabi ruwas. Kabayang ku urang nyalira tengah wengi di tengah gunung tiba-tiba aya begitu. Dituturubun Rasulullah mulih ke bumi, sumping ke bumi dalam keadaan ketakutan. Saking takutnya menggigil seperti kedinginan. Sumping ke bumi menggigil ku Siti Khadijah dicana ka kamar diebogeun disimutan. Dina lebet salimut eta ibu Rasulullah hari wus-wus. Eterang urang Gunajaya hari wus-wus. Hari wus-wus teh kieu, dieu di Gua Hira aya nu kieu gitu.
hatinya resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantui. Dan ibu tahu, ketika hati Sayyiduna resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya, tiba-tiba keluar dari lisan istri tercinta kalimat-kalimat yang menyejukkan hati Sayyiduna seperti embun menghujani bumi. Sur Siti Khadijah teh suamiku, aku mengenalmu bukan 1-2 tahun. Aku mengenalmu puluhan tahun. Kau itu orang baik, ucapan, perilaku, dan statusmu di medsos belum pernah menyinggung orang. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Yang terjadi barusan di Gua Hiro adalah kebaikan karena kau orang. Baca, pelajari, amati, cerdaskan mereka. Seolah-olah Allah itu ingin menegaskan, Muhammad, kalau kau ingin merubah masyarakat, kalau kau ingin membawa umat minal zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, langkah pertama yang harus kau lakukan adalah Iqra, cerdaskan mereka. Mencerdaskan umat adalah langkah pertama Sayyiduna dalam memperbaiki umat ini. Mencerdaskan bangsa adalah langkah kita untuk memperbaiki bangsa ini di masa yang akan datang. Baik tidaknya bangsa ini 20, 30, 50 tahun yang akan datang bergantung pada sistem pendidikan hari ini, Pak. Makanya saya sangat gembira sekali. Untungna pangarsa di urang mah di Indonesia, alhamdulillah para ulama, guru-guru kita telah memahami betul bagaimana langkah-langkah Sayyiduna dalam mencerdaskan umat. Ngadamel pesantren, pondok pesantren, mun aya pondok pesantren, aya pesantren pondok kan. Ya kan? Nama usum kasugi pesantren pondok, sekarang pondok pesantren. Kenapa? Lembaga pendidikan inilah yang kita harapkan untuk menentukan masa depan bangsa ini di masa yang akan datang. Tapi catat Kang Sugi, wahyu pertama Iqra itu sahur santri tema kan di ilmu ta'addi itu perlu objek, ya. Tapi dalam wahyu pertama objeknya tidak ada. Iqra. Benten deui sareng ayat nu sanes Iqra kitabah. Nah, maf'ul bihnya ada. Tapi dalam wahyu pertama Iqra langsung bismi rabbi. Maf'ul bihnya dibuang. Ini sepakat seluruh ulama tafsir yufidul am, menunjukkan umum, baca, pelajari apapun itu. Baik ayat-ayat Qur'aniyah yang sebentar lagi kau terima ataupun ayat-ayat kauniyah yang terhampar di seluruh semesta. Makanya tidak ada dikotomi ilmu di dalam Islam. Numawi kan di husnul ieu aya pasantren, aya sekolah. Kenapa? Dua-dua nanage ilmu Allah yang harus kita pelajari. Jangan negatif thinking. Saya pernah isi acara haflah seperti ini, aya sambutan. Ya, nu penting mah ilmu agama. Da ilmu umum mah moal dibawa ke akhirat. Di alam barzah mah moal ditana ku bahasa Inggris. Kusim kuring diheureyan bawa engke mah malaikat nangis beres tupel gitu. Misalnya. Ini yang menyebabkan umat Islam mundur itu ini, Pak. Ya, makanya Syekh Amir Saqib Arslan beliau menulis satu buku, Limada ta'akhkhara muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur, non muslim maju? Salah satu alasannya karena umat Islamnya fokus dalam ilmu tasyri'iyah, abai dalam ilmu takwiniyah. Ini sama jawabannya dengan Said Nursi, ya. Salah seorang ulama besar dari Turki. Beliau menghafalkan Jam'ul Jawami cuma 3 hari. Hari Rabu mulai menghafalkan, Jumat pagi sudah selesai. Makanya ada adigium Jama'ah Jam'al Jawami fi Jum'atin. Jadi menghafalkan Jam'ul Jawami dalam 3 hari. Said Nursi juga begitu. Kenapa umat Islam kalah? Kenapa umat Islam mundur? Karena umat Islam fokus ilmu tasyri'iyah, ilmu agama abai. Karena ilmu-ilmu umum sehingga tertinggal dari agama-agama yang lain. Makanya di Husnul Khotimah ini alhamdulillah perpaduan antara sahur sepuh urang tema ilmu agama jeung ilmu dari ini penting, Pak. Numawi titip ka santri, ka wabil khusus anu bade beres, titip tidak ada dikotomi ilmu di dalam Islam. Semua ilmu Allah yang perlu kita pelajari
bagaimana pengamalannya itu yang utama. Kita belajar ilmu tafsir pangarsa, tapi ngajadikeun diri orang takabur, ngarasa pang bener batur salah kabeh. Kita belajar ilmu hadis untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita paham agama, batur salah kabeh, seetik-seetik mantasyabaha biqaumin, seetik-seetik neraka goreng. Tapi kita mempelajari ilmu astronomi, ilmu perbintangan, sehingga kita tahu bagaimana ayat-ayat Allah yang tersebar di semesta ini, sehingga karasa leutikna urang di bawah kemahaakbaran Allah itu lebih bagus daripada belajar tafsir hadis hanya sombong menjadi dirinya sendiri. Ini penting. Nemawi titip ka sadaya santri beres di dieu teh sanes beres belajar. Tapi ini adalah awal kita untuk mempelajari ilmu yang lebih luas. Satu, memperbaiki umat dimulai dengan mencerdaskan umat. Makanya para santri beres di dieu jangan selesai hanya di sini. Masih luas ilmu Allah yang terhampar di semesta ini. Masih luas ilmu Allah yang terdapat di berbagai penjuru dunia. Makanya karena Nabi tahu bahwa solusi pertama dari Allah untuk memperbaiki umat adalah mencerdaskan umat, Nabi banyak sekali mendorong umatnya agar rajin tolabul ilmi. Misalkan kata Nabi itu didorong, dimotivasi, kan tos jelas lah, ya. Tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Bahkan Nabi dimotivasi, kata Nabi, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat sayyarah, MUI, malaikat tukang ungkang ingking, yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyarah ini hinggap di tengah-tengah mereka sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Hari ini, malam ini, bahkan setiap malam di pondok pesantren, malaikat senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang berada di majlis itu. Kenapa? Karena itu adalah langkah pertama untuk memperbaiki kondisi umat di masa yang akan datang. Numawi ka para orang tua santri sing bingah tiasa nitipkeun murang kalih di lembaga pendidikan namina pondok pesantren. Banyak sekali lah, saya tidak akan bahas tentang motivasi ilmu ini. Sudah sering dibahas oleh guru-guru saya di sini bahwa mencari ilmu itu penting. Yang kedua, Pak, ini yang jarang dibahas, Pak. Peradaban dunia, peradaban Islam itu selalu berdiri tegak di atas dua fondasi yang kuat. Satu, SDM, ilmunya para ulama. Kedua, hartanya para agniya. Makanya Rasulullah itu, saya lebih khusus ke santri, nemawi urang kapungkur pangarsan judi pondok kening kadang ku guru urang teh sok di orang kaserang, di orang kakebon, di orang kabalong, asa harianeun kapungkur mah urang niat teh imah jauh-jauh rek ngaji kalah dititah macul, dititah bijahkeun. Hari ini saya pahami ternyata inilah pendidikan yang sejatinya. Life skill cekang subji itu mah. Kenapa? Guru kita dulu itu mengajarkan keterampilan bagi kita agar ketika kita mukim kelak di tengah-tengah masyarakat, kita tidak toma, kita bisa mandiri karena kita punya kecakapan, kita punya keahlian. Makanya para santri anu kembali ke masyarakat, jangan gengsi. Teu aya istilahna gengsi bagi santri ketika mukim di tengah-tengah masyarakat kemudian damal ala kadarna untuk mencukupi kebutuhan. Gak, itu adalah kemuliaan, Pak. Itu adalah kemuliaan. Disampaikan di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Di sana disampaikan, tidak ada nabi yang nganggur. Setiap nabi itu punya pakasaban, gaduh profesi untuk menutupi kebutuhan ekonominya. Kenapa? Karena Allah tidak rela kalau para nabi kekasihnya hidup dari belas kasihan orang lain. Allah tidak rela kalau para nabi kekasihnya hidup dari belas kasihan umatnya. Nemoy titip ke santri, nanti kalian hidup di masyarakat
titip ulah toma karena pamere masyarakat. Kita harus mandiri secara ekonomi. Tapi dah mangersa orang NU mah diajak istighosah semangat, diajak pengawasan semangat, nute semangatnya orang NU mah diajak beunghar, Pak. Hararese. Kenapa? Karena orang NU mah tarawa kangalengkah lamun can aya contoh ti Rasulullah, Pak. Orang NU. Kunaon orang NU resep istighosah? Karena Nabi yang mencontohkan. Kenapa orang NU resep tawasulat? Nabi yang nyontohan. Kunaon orang NU tepati baleunghar? Karena selama ini yang disampaikan tentang Rasulullah tapi karunyaeun, Pak. Balangsa. Rasulullah madamis nage ngagaralem tilas palapah korma. Da kulem nage dina palapah korma. Rasul mah acuk nage aya tamalan. Rasul mah sering ngaganyel patuangan aku batu karena lapar teu aya tuang. Itu kan yang sering disampaikan kepada umat. Mata orang NU nate semangat balangsak nate, Pak. Kenapa? Sunnah Rasul. Bahkan ayah hadis sok disalah pahami. Nah Sahih Bukhari ketika Isra Mi'raj kan Nabi bilang, ketika aku Mi'raj, aku melihat orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Jadi hadis itu ngamotivasi orang balangsak. Mangku naon miskin ngara asup surga panggilan. Catat, hadis ini bukan memotivasi untuk miskin dan santri, tapi hadis ini bicara realita. Kenapa orang miskin masuk surga lebih dulu daripada orang kaya? Cek syariat ge atuh nu miskin mah naon hisabeunana. Naon LPJ-eunana pas dipanggil miskin. Rekening kosong, aset bujeng-bujeng, cek malaikat jung-jung tereh. Tapi nu beunghar mah dipanggil nu beunghar. Rekening 20 miliar dihadirkan dulu OJK dan PPATK. Bisi ayat transaksi yang mencurigakan. Aset sekian hektar dihadirkan dulu saksi. Bisi ayat money laundry, pencucian uang. Jadi lami nate sanes awon hisabeunana lami, Pak. Makanya saya itu kemarin dengan Menteri Agama kita tur dari Jawa Timur sampai Banten untuk mensosialisasikan ini. Ya, saur Kang Ajengan Subgi tema aswaja beunghar kan kapungkur mah kita bicara tentang aswaja kebangsaan ya. Kubul waton minal iman, tah dalilna, tah faktana Rasulullah cinta tanah air, sehingga warga NU semangat nasionalisme. Kenapa? Aya contoh ti Rasulullah. Kusim kuring diemut meureun ngara orang NU beunghar teh kudu diajukeun fakta tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah mendata harta kekayaan Nabi dari riwayat-riwayat sahih. Nabi itu, Pak, harta kekayaannya kalau dikonversikan ke emas murni itu 1.216 kilogram 343 gram. 1.000 gram, Pak. 1.000 gram itu sabaraha? Sok kalikeun. Kaya raya. Imam An-Nawawi ini bisa dicek di dalam kitab Fathus Somadil Alim. Beliau mengatakan, "Mani takoda annan nabi fakir minal mal." Siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu miskin harta, dia telah berdosa besar. Bahkan Al-Imam Abu Hayyan At-Tauhidi dalam kitabnya Al-Basair wa Dakhair, beliau menyampaikan siapa yang mengiktikadkan, siapa yang meyakini bahwa baginda Nabi yang mulia itu miskin harta, dia telah kafir. Imam Tajuddin As-Subki itu ketika mendengar ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad balangsak, Nabi Muhammad miskin, beliau tidak segan-segan memukulnya sampai dia bertobat dari ucapannya. Kaya raya. Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyampaikan di dalam Al-Quran minimal ada 2 dalil bahwa Nabi Muhammad kaya raya. 1, Nabi haram menerima zakat. Leres depan saya. Nabi mah haram nampi zakat. Salah satu alasannya karena nabinya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya, Pak.
Tapi mohon dicatat, mau dilarang ke Nabi, Pak. Ini mohon digaris bawahi. Ulama warasatul anbiya. Hari MUI mah teh aya larangan, Pak. La raiba fihi. Kenapa Nabi dilarang? Ayat tadi wa wajadaka ilang fa'alna. Karena Allah yang mengkayakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu kaya raya. Saya telah mendata, Pak, anggaran pendapatan dan anggaran pembelanjaan Nabi itu, Pak. 10 pendapatan Nabi dari mana saja, pengeluarannya apa saja, sampai terdata dalam riwayat-riwayat sahih. Nabi kita itu kaya raya, Pak. Ya. Kenapa Nabi kaya raya, Ibu? Pak, ya wabilu sujang santri. Nu gratis tina rukun Islam dengan maca syahadat, Pak. Catat. Yang gratis dari rukun Islam cuma baca syahadat. 4 sisanya perlu dana. Salat peryogi dana? Peryogi. Maknya sarung jeung mukenaker salat ngadaguan pembagian ti caleg, Pak. Kan kita yang harus beli. Zakat apalagi, puasa Ramadan peryogi dana, peryogi da buka jeung sahur mati aya anggaran tina dana desanya Pak Hu. Kita yang harus beli. Apalagi naik haji 58 juta Pak ayeuna teh ongkosna wungkul eta teh acan oleh-oleh. Jadi aya tina rukun Islam ongkosna wae 58 juta. Ini menandakan bahwa umat Islam kudu beunghar ngarah bisa mayar zakat, bisa munggah haji, bisa sodakoh, bisa wakaf, bisa menyantuni yatim piatu, menyantuni jompo, menyantuni janda tua. Kade Pak janda tua santuni teh. Hari janda muda jeung janda pirang mah ulah disantuni. Koleksi. Ini penting. Hoyong beunghar. Tuh udah buat tak. Saya diajak teh padahal diajak kumpul. Hoyong beunghar. Teu semangat. Padahal malaikat teh keur ngaminkeun doa urang. Matak nu pas ngajawabna. Ayo cek malaikat teh semangat mana coret. Moal jadi beungharna. Sing semangat atuh. Hoyong beunghar. Teu jadi nu kadua kali. Kenapa kita perlu kaya? Maqamadzin illa bilmal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana, Pak. Sok urang bade ngabangun masjid, bade ngabangun pesantren, ngabangun madrasah, ngabangun majlis taklim, cukup ku tawasulan. Ngantosan malaikat turun ti langit mawa besi jeung semen, Pak. Gak kudu ka toko material. Pertanyaan anak ari toko material kersaeun dibayar ku surat Al-Ikhlas. Moal kudu make dana. Makanya guru-guru urang pami ngadoa pasti dana nu ditenta teh. Allahumma hasil makosi dana. Laras asa ngadoa gitu. Allahumma hasil makosi. Da penting. Sok ibu-ibu muslimatan upami acara imtihanan. Da dana nu dilagukeun teh. Wah dana wah. Ini penting. Makanya tidak ada nabi yang nganggur. Semua bekerja. Ya. Nah, kekayaan Nabi Muhammad itu, Pak, Nabi itu punya 5.736 ekor unta. Nabi punya 10.640 ekor kambing. Nabi punya 13 bidang tanah. Yang salah satunya dalam riwayat Bukhari 1 kali panen. Ini bisa dicek dalam Sahih Bukhari. Ada Kitabun Nafaqah. Di bawahnya ada bab habsur rajul qutasana ala ahli. 1 kali panen. Dari 1 bidang tanah di Bani Nadir, Nabi mampu menyetok makanan pokok keluarganya selama 1 tahun full. 1 kali panen dari 1 bidang tanah. Acan 12 blok deui. Manya nu kitu balangsa. Kaya raya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kekayaan Nabi Muhammad Musa itu luar biasa nate sanes burudul ti pusat, Pak. Mentang-mentang beliau nabi doanya mustajab, mentang-mentang beliau punya mukjizat kemudian beliau cengeng kepada Allah. Sugan cek Nabi itu ya Allah peryogi doma burudul Pak tilang. Hasil kerja keras perah keringat beliau sejak kecil, Pak. Tadi dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim tidak ada nabi yang nganggur, semua pekerja keras, semua gaduh pakasaban. Nabi Adam petani. Atuh kabayang saya ku urang Nabi Adam lungsur di surga. Di alam dunia can aya sasaha, can bisa COD-an. Ya otomatis untuk memenuhi kebutuhan Adam bercocok tanam. Nabi Idris penjahit, konveksi lah, gaduh konveksi.
Ari penjahit teuing bisi ngabayangkeun Nabi Idris teh ngan boga mesin jahit hiji. Kukuringan ka lemur-lemur aya tulisan vermaklepis. Mun di urang mah aya mah Nabi Idris teh pengusaha garmen, gaduh konveksi. Nabi Zakaria penjual kayu bakar dalam hadis. Kalau dalam sekalang Nabi Zakaria itu gaduh pangkalan gas LPG, Pak. Gaduh pom bensin. Ada contohnya pom bensin, ulah pom mini. Maknya Rasul pom mini, pom bensin. Nabi Daud pengusaha logam, ulah pandai besi, pengusaha logam. Di dalam Al-Quran disampaikan wa alanna lahul hadid. Daud mampu melunakkan besi. Lain berarti Nabi Daud jagoan besi diemple-emple, bukan. Maksudnya Daud punya keahlian, punya kelebihan dari masyarakatnya mengolah biji besi menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Disebutkan di dalam Al-Quran, Daud disuruh oleh Allah membuat 300 rompi anti peluru. Mundi aya nama Nabi Daud teh komisaris PT Pindad. Nabi Muhammad pedagang, Pak. 28 tahun beliau berbisnis, Pak. Jantan Nabi nama kan 23 tahun. Bisnisnya 28 tahun. Sayangnya sosok Sayyiduna Muhammad yang luar biasa ini hanya disuguhkan sebagai nabinya. Bagaimana sholatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya, bagaimana wiridannya, wudunya. Tapi jarang sekali dikenalkan kepada umat bagaimana beliau sebagai pembisnisnya. Makanya jangan heran ketika banyak umat yang sholatnya sama dengan Nabi, zakatnya sama dengan Nabi, wudhunya sama dengan Nabi, tapi bisnisnya jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jarang dikenalkan. Ya, saya telah buat beberapa materi ya, nanti di-share saja oleh Kang Ajengan Subki. Saya cantumkan referensi-referensinya. Saya punya kitab Tirkatun Nabi, ditulis oleh Al-Imam Hamad bin Ishaq. Beliau lahir tahun 190 Hijriah, wafat tahun 264 Hijriah. Satu masa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dengan Imam Bukhari. Ini kitab pertama yang mendata harta kekayaan Nabi dengan detil. Saya juga punya kitab Al-Amwal, karya Al-Imam Abu Qasim Ubaid bin Salam. Beliau wafat tahun 250 Hijriah. Ini kitab pertama yang mendata anggaran APBN. APBN zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Saya punya kitab-kitab yang lain. Saya cantumkan itu. Kenapa? Ini penting disampaikan kepada umat. Numawi titip ke para mutakhorijin. Anu bade jantan alumni beres ini sudah di. Ketika kalian kembali ke tengah-tengah masyarakat, kerja. Jangan mengandalkan pemberian dari masyarakat. Ya. Karena apa? Para nabi wae nu doana mustajab, gaduh mukjizat, masih pekerja keras. Nya alumni husnul nabi lain, Pak. Tapi gengsi usaha krisin ku Rasulullah. Bahkan para ulama banyak yang bangga dengan kasabnya, bukan dengan nasabnya, Pak. Banyak para ulama yang menisbatkan namanya dengan kasabnya, Pak. Contoh, ada ulama ahli hadis namanya Al-Bazzar. Al-Bazzar itu apa? Pedagang rempah-rempah, tukang bumbu. Al-Bazzar itu. Ada ulama dalam fikih terkenal Imam Al-Qafal. Al-Qafal itu apa? Tukang kunci, Pak. Ada lagi Al-Qattan, salah seorang ulama dalam ulumul Quran ya. Al-Qattan itu pedagang kapas, Pak. Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi, penjual minyak wangi. Al-Mawardi itu artinya. Jadi bangga nanti dengan kasabnya. Ngan lamun di karena bahasa Sunda tengenaheun eta teh. Misalkan aya ajengan namina Subki. Bisnis nate kana doma, ajengan Subki mana eta Subki doma. Tah kan tuh pantes oge gitu. Tapi kulantaran bahasa Arab jadi ngeunah kadengeunana. Para ulama itu, makanya titip ka santri, teu kenging gengsi. Ku Nabi dicontohan bekerja keras. Nih, Nabi itu, Pak, usia 8 tahun dalam Sahih Bukhari, ketika beliau di bawah asuhan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu putrana seueur, Pak. Aralit kene. Dende Abu Thalib mah teu sabeunghar abu-abu nu sejen. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jal Bakri eta mah baleunghar, Pak. Tah Abu Thalib mah teu pati beunghar. Tapi tanggungan seueur sehingga Nabi tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Nabi menggembalakan kambing penduduk Mekah untuk membantu perekonomian Abu Thalib dengan bayaran beberapa kirot di usia 8 tahun.
Usia 12 tahun Nabi diajak dagang pertama kali oleh Abu Thalib ke Syam, Pak. Pulang dagang dari Syam ketagihan. Ternyata bisnis itu menyenangkan, menghasilkan cuan. Lalu Nabi magang. Nah, SMK kan sok maragangnya. Tah eta teh sunah Rasul, Pak. Nabi itu pulang dari Syam usia 12 tahun magang, Pak. Bekerja serabutan kepada pedagang-pedagang, saudagar-saudagar di Mekah. Sampai usia dewasa ya sekitar 17 sampai 18 tahun lah. Nabi mandiri, berwirausaha. Saya sering menyebutkan Sayyiduna Muhammad ketika remaja usia 18 tahun seperti kalian ini, Nabi itu menjadi penggerak UMKM. Nabi tidak punya modal untuk usaha, Nabi tidak punya barang untuk dijual, tapi Nabi punya skill bisnis yang dipelajari dari saudagar-saudagar Mekah, dan Nabi punya amanah gitu, punya tepat janji lah, tidak pernah mencederai. Akhirnya Nabi datangi pedagang-pedagang kecil. Sur Nabi teh di gaduh produk naon? Iya gaduh keripik sampul. Iya sudah abdi panggicalan gitu. Mangga gaduh produk naon? Iya cenah aya